Oke, baiklah, di sini yaitu ada pengertian KB. Keluarga Berencana atau KB adalah program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. Kemudian tujuan program KB diantaranya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk atau membatasi jumlah kelahiran, untuk menurunkan angka kelahiran dan mengatur jarak kehamilan. Di Indonesia, program KB bertujuan untuk yang pertama tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat ditekan sampai 1% per tahun mulai 1990. Yang kedua, tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 orang stop, lelaki perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau pancawarga. Kemudian jenis-jenis KB, yang pertama pil KB, yang kedua pil kanebo, yang ketiga suntikan, yang keempat IUD, yang kelima kondom, yang enam diafragma, yang ketujuh spermisida, yang delapan tisu KB, yang kesembilan yaitu implan atau susup. Kemudian ada ulama yang membolehkan KB. Yang pertama yaitu Imam Ghazali. KB dibolehkan dengan motif yang dibenarkan, seperti untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu. Yang kedua Syekh Al-Hariri, yaitu sama halnya dengan Imam Al-Ghazali. Syekh Al-Hariri juga membolehkan KB, yaitu untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudorotan bila ia mengandung dan melahirkan, untuk menjaga kesehatan si ibu. Yang ketiga, Syekh Mahmud Shaltut dibolehkan KB dengan motif bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran. Kemudian ulama yang mengharamkan KB yaitu Abu Ala Al-Maududi. Menurut pendapatnya, pada hakikatnya KB adalah untuk menghindari dari ketentuan kehamilan dan kelahiran seorang anak manusia. Larangan ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang kedua, Profesor Dr. M.S. Madkur, guru besar hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya antara lain bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang. Bayi tabung adalah suatu istilah teknis. Istilah ini tidak berarti bayi yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut laparoskop. Temuan Dr. Praktis C. Steptoe dan Inggris. Proses pembuahan dengan metode bayi tabung dilakukan antara sel sperma suami dengan sel telur istri, dengan bantuan tim medis untuk mengupayakan sampainya sel sperma suami ke sel telur istri. Macam-macam proses bayi tabung. 1. Pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. 2. Wanita sewaan untuk mengandung anak. 3. Sel telur atau sperma dari seorang donor. 4. Munculnya bank sperma. 1. Tidak subur karena faktor saluran telur. Salah satu penyebab infertilitas adalah faktor saluran telur yang buntu atau cedera akibat jaringan perut karena endometriosis, infeksi atau karena pembedahan. Yang kedua, infertilitas tidak terjelaskan. Kurang lebih 15% kasus infertil adalah tidak terjelaskan. Diagnosis dilakukan dengan cara memeriksa faktor infertilitas sampailah
laparoskopi tidak ditemukan adanya kelainan. 3. Produksi spermatozoa yang rendah. Infertilitas pada pria dapat terjadi bila spermatozoa sangat rendah atau bentuk yang abnormal, atau motilitas yang rendah. Bentuk yang abnormal menyebabkan tidak mampu melakukan penetrasi ke dalam sel telur. 4. Kelainan anatomi apapun yang menghalangi pengeluaran spermatozoa menyebabkan infertilitas. Kelainan anatomi pada testis bisa disebabkan karena jaringan parut, bekas operasi atau infeksi. 5. Antibodi pada sel sperma. Pada beberapa pria ada yang memproduksi antibodi terhadap sperma. Antibodi yang menempel pada sperma yang melemahkan pergerakan sehingga sperma tidak mampu melakukan penetrasi pada sel telur. Hukum bayi tabung. Untuk mengkaji masalah bayi tabung ini digunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad agar ijtihadnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Dan dalil-dalil syar'i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan bayi tabung dengan donor ialah sebagai berikut. 1. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, dan kedua yaitu dalam surat Al-Atin ayat 4. Dan selanjutnya, hadis Nabi. Dengan hadis ini, para ulama mazhab sepakat mengharapkan seseorang mengawini atau melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Menurut mazhab Hanbali, wanita tidak boleh dinikahi oleh pria yang menghamilinya sebelum lahir kandungannya, sebab dia itu terkena iddah. Menurut mazhab Syafi'i, membolehkan wanita hamil tersebut dikawini oleh orang yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu bayi lahirnya, sebab anak yang dikandungnya itu tidak ada hubungan nasab dengan pria yang berzina yang ibunya. Karena itu adanya si janin itu sama dengan tidak ada, sehingga tidak perlu ada iddah. Sementara Abu Hanifah membolehkan juga seseorang mengawini wanita hamil dari zina dengan orang lain, sah nikahnya, tetapi dengan syarat si pria yang menjadi suaminya itu untuk sementara tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum kandungan lahir.